Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional ya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, ini pembahasan di bab 2, subbab terakhir yaitu pertidaksamaan irasional ya. Yang seperti apa sih pertidaksamaan irasional itu? Nah, bentuk umum pertidaksamaan irasional. Kalau kemarin rasional itu bentuknya pecahan, kalau irasional bentuknya, nah seperti ini ya. Jadi bentuknya itu ada akarnya ya, ada akarnya. Karena pertidaksamaan, maka masih menggunakan tanda ketidaksamaan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Nah, kemudian apa sih fx dan gx itu? Nah, fx dan gx itu bentuknya bisa linier, bisa kuadrat, atau bisa konstanta ya. Hanya saja kalau pertidaksamaan irasional itu bentuknya ada bentuk akar. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu ada tinjauan syarat numerus. Ya, ada syarat numerus. Apa itu syarat numerus? Bahwa fx dan gx yang berada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Ingat, apapun yang ada di dalam bentuk akar itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh positif. Kenapa? Coba cek sama kalian di kalkulator ya. Misalkan akar negatif 3 nanti hasilnya berapa? Atau akar negatif 25 hasilnya nanti berapa? Itu tidak ada hasilnya ya, itu tidak ada hasilnya, biasanya error kalau dalam kalkulator. Coba aja cek ya sama kalian. Makanya dari syarat numerus ini bahwa fx dan gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan yang terjadi. Nah, ini nanti setelah syarat numerus kita kuadratkan kedua ruas. Kemudian nanti buatlah garis bilangan dan penyelesaiannya berupa irisan 1 ya, berupa irisan 1 dan 2 ya. Irisan itu berarti angka yang samanya gitu ya. Coba kita ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari ya. Ini nomor 1, akar dari 2x tambah 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita jawab ya. Pertama-tama yaitu kita harus cari syarat numerus. Syarat numerus itu yang mana? Bahwa yang di dalam akarnya ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita tulis 2x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita cari x-nya ya, seperti halnya yang sudah kita pelajari. Berarti di sini 2x lebih dari sama dengan 5-nya ke sini pindah ruas jadi negatif 5. Maka x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2 ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu apa? Kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan ya. Akar 2x tambah 5 kurung tutup kuadrat. Nah, lebih dari sama dengan 2 kuadrat. Jadi dua-duanya dikuadratkan. Ketika akar kemudian dikuadratkan, maka akarnya hilang. Sehingga didapat 2x tambah 5. Ya, ketika akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Lebih dari sama dengan sekarang 2 kuadrat yaitu 4 ya. Kita cari x-nya, berarti gimana? 2x lebih dari sama dengan 4 dikurangi 5. 2x lebih dari sama dengan negatif 1. X lebih dari sama dengan negatif 1 per
2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Kita masukkan semua X ini ke dalam garis bilangan. Yang pertama di sini karena sama dengan berarti bulatannya penuh ya. Negatif 5/2. Kemudian yang ini lebih dari sama dengan berarti penuh juga. Negatif 1/2. Oke, ini lebih dari. Berarti kalau lebih dari, arahnya kemana? Ke kanan ya? Nih, ke sini. Nah, kita arsir. Nah, kemudian yang ini, X lebih dari sama dengan negatif 2, negatif juga, negatif setengah juga sama ke sini. Nah, irisannya yang mana? Irisannya itu yang diarsir dua-duanya, yaitu yang ini ya, yang diarsir dua-duanya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X gimana? Lebih dari sama dengan negatif 1/2. X-nya anggota real. Seperti itu. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2, di sini masih menentukan penyelesaian ya. Akar 3 dikurangi X kurang dari 2X ditambah 1. Kita jawab. Pertama berarti kita cari syarat numerus. Numerus. Yang pertama yang ini dulu ya. 3 dikurang X lebih dari sama dengan 0. Maka negatif X lebih dari sama dengan pindah ke sini si 3-nya jadi negatif 3X kurang dari sama dengan negatif 3 per negatif 1. Karena kita dibagi negatif 1 ya. Maka X kurang dari sama dengan 3. Oke, nah ini untuk yang sebelah ruas kiri ya. Sekarang sama-sama juga karena di ruas kanannya juga bentuknya akar, maka kita harus cari syarat numerus yang di sebelah kanannya juga. Jadi yang satunya lagi 2X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan satunya pindah ruas jadi negatif 1. Maka X ya lebih dari sama dengan negatif 1/2. Nah ini udah dapat nih 2E. X-nya ada 2. Kemudian yang kedua apa? Kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Ya. Maka kita kuadratkan akar dari 3 dikurang X pangkat 2 kurang dari akar 2X tambah 1 juga pangkat 2. Ketika sebuah akar dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Jadi tinggal 3 dikurangi X kurang dari 2X ditambah 1. Kita akan mencari variabel X. Maka kita satukan yang koefisien X, yang variabel X-nya ya. Kita satukan yang variabel X-nya. Maka di sini negatif X, si 2X-nya pindah ke ruas kiri, negatif 2X kurang dari 1 tetap di sini, 3 pindah ke kanan, jadi negatif 3. Negatif X dikurang 2X, maka negatif 3X kurang dari berapa nih? Negatif 2 ya, negatif 2. Maka X lebih dari, kenapa jadi lebih dari? Maka karena kita akan ngebagi dengan negatif 3 ya, negatif 2 dibagi negatif 3. Maka X lebih dari 2/3. Nah, sekarang bagaimana garis bilangannya? Garis bilangan di sini ada 3X ya. Nah, ini mah nggak usah uji titik, kan kalau kemarin ada uji titik ya. Kalau ini mah kita tinggal bubuhkan saja atau tinggal buat saja si X-nya itu di garis bilangan. Yang ini yang paling kiri yang mana? Yang paling kecil berarti ya, yang negatif 1/2. Kemudian yang kedua itu 2/3. Yang ketiga adalah 3. Ingat ya, yang ada sama dengannya berarti kita pakai buletannya penuh. Ya, berarti ini buletannya penuh. Oke. Nah, sekarang ini untuk yang 3, X kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau kurang dari arahnya ke kiri ya, ke kiri. Oke.
Ini berarti untuk yang kurang dari 3. Kemudian yang ini, X lebih dari sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. Lebih dari berarti ke kanan. Kalau lebih dari mah, ya lebih dari ke kanan. Ini, X lebih dari 2/3. Lebih dari 2/3 berarti, maaf. Nah, gitu ya. Berarti ke kanan. Nah, sekarang mana irisannya? Irisannya itu yang diarsir tiga-tiganya. Yang mana ketiga-tiganya ini ya? Sini sampai sini. Berarti HP-nya adalah X, di mana X lebih dari 2/3 kurang dari sama dengan 3X-nya anggota real ya. Kenapa kurang dari? Karena sampai sini ya, tiganya kan 3 ke kiri gitu ya. Kalau 2/3 ke kanan. Jadi ini irisannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Nomor 3 masih tentang menentukan penyelesaian masalah ya. Akar dari X kuadrat dikurang 16 kurang dari 3. Yang pertama yaitu kita cari syarat numerus ya, masih syarat numerus, yaitu X kuadrat dikurang 16, apa di sininya? Lebih dari sama dengan 0. Karena pangkat 2 berarti kita cari faktornya. Ya, di sini X, di sini X. Kalau dijumlahkan, kalau dikali hasilnya itu negatif 16 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya itu 0. Berapa? Berarti negatif 4 dengan 4 ya. Negatif 4 dengan 4. Nah, berarti di sini dikurang 4 ditambah 4. Berarti untuk ini X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Ini kita balik lagi ke yang kuadrat. X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Untuk HP-nya berarti ini yang mana? Untuk HP-nya berarti kalau ini tuh X lebih dari ya. Kalau X berarti X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X-nya lebih dari sama dengan 4. Ini untuk yang syarat numerus yang pangkat 2. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu kuadratkan ya. Kuadratkan kedua ruas. Oke, berarti kita kuadratkan akar dari X kuadrat dikurang 16 pangkat 2 kurang dari 3 pangkat 2. Ketika sebuah akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Tinggal X kuadrat dikurang 16 kurang dari 3 pangkat 2, 9. Oke. Nah, oke, kita buat si ruas kanannya itu menjadi 0. Berarti X kuadrat dikurang 16. 9-nya pindah ke ruas kanan ya. Ke ruas kiri. Berarti negatif 9 kurang dari 0. Maka X kuadrat dikurang 16 dikurang 9 yaitu 2. 5 kurang dari 0. Karena ini pangkat 2 berarti kita faktorkan lagi. Nah, di sini X, di sini X. Kalau dikali hasilnya negatif 25, kalau dijumlahkan hasilnya itu 0, maka di sininya negatif 5 dengan 5, negatif 5 dengan 5. Ya, berarti di sini dikurang 5, ditambah 5 untuk X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5 ya. Kemudian ini gimana? Karena kurang dari berarti si X-nya itu di antara X1, X1-nya yang negatif 5 ya, kurang dari 5. Nah, sekarang kita gabungkan dengan garis bilangan. Garis bilangan. Oke, masuk-masukkan si angka-angka X-nya. Yang pertama ada negatif, berapa yang terkecil tuh negatif 5 ya. Negatif 5 ada sama dengannya enggak ya? Negatif 5, negatif 4, 4, dan 5. Oke, untuk yang ini, X kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti, pakai sama dengan ya, berarti ininya penuh. X kurang dari sama dengan negatif 4, berarti ke arah kiri. Oke, ini X lebih dari sama dengan 4. Ini pakai sama dengan.
ke arah kanan ya. Nah, kemudian yang ini di antara X-nya itu berarti X-nya itu di antara -5 dan di antara -5 dan 5, tidak pakai sama dengan ya ini. Nah, sekarang mana yang diarsir dua-duanya? Ini ya yang diarsir dua-duanya tuh. Maka HP sama dengan X, di mana X yang ini dulu. Lebih dari -5, kurang dari sama dengan -4, atau X lebih dari sama dengan 4, kurang dari 5X-nya anggota real. Seperti itu ya. Nah, itu paling materi untuk pertidaksamaan irasional. Jika ada yang belum mengerti, silakan kalian cari sumber belajar lainnya ya. Bisa di YouTube, bisa di manapun itu gitu, di Google ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas ya. Jadi nanti yang belum mengerti bisa kita bahas di kelas, kita bisa berdiskusi ya. Untuk itu Ibu cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.